mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hubungan Negara, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Nur Wahdania, sebagai moderator dan presentator pertama. Presentator kedua atas nama Nur Komaria. Presentator ketiga atas nama Putri Salsabila. Presentator keempat atas nama Rizka. Presentator kelima atas nama Nursi. Dan presentator terakhir atas nama Bagi pertama. Langsung saja kita memulai materi pertama. Materi pertama yaitu konsep negara hukum. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam kehidupan bernegara. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi, serta hak asasi manusia wajib dilindungi oleh negara. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Selain itu, peradilan yang bersifat bebas dan tidak memihak agar hukum dapat diadili secara adil. Pemerintah juga wajib bertindak sesuai undang-undang agar menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Contoh nyata konsep negara hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu supremasi hukum. Contohnya, polisi menilang pengendara yang melanggar aturan lalu lintas tanpa membedakan status sosial ataupun jabatan. Yang kedua itu adalah persamaan di depan hukum. Semua siswa yang melanggar tata tertib sekolah mendapat hukuman sesuai aturan sekolah. Yang ketiga itu perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat mereka di sosial media ataupun dalam musyawarah. Yang keempat itu pembagian kekuasaan. Pemerintah mengeluarkan dan menjalankan kebijakan DPR membuat undang-undang dan pengadilan mengadili pelanggaran hukum. Yang kelima itu adalah peradilan yang bebas dan tidak berhak. Hakim memutus perkara sesuai bukti dan fakta, bukan karena kekuasaan ataupun kekayaan seseorang. Yang keenam itu adalah pemerintahan berdasarkan undang-undang. Contohnya dalam pembuatan SIM, pembuatan KTP, dan membuat paspor itu harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Yang terakhir itu adalah kepastian hukum. Bagi pengendara yang tidak memakai helm, mereka mengetahui akan dikenai tilang karena melanggar aturan lalu lintas. Sekian dari saya. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk presentator kedua. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau hak merupakan hak dasar yang memiliki manusia sejak lahir. Dan tidak dapat dilindungi. Hak juga dilindungi dan dihormati dan dipenuhi oleh negara agar setiap individu dapat hidup dengan aman, bebas dan bermartabat. Jenis-jenis hak ada tiga. Yang pertama hak sipil dan politik. Yang kedua hak ekonomi, sosial dan budaya. Yang ketiga hak kolektif. Ada prinsip utama hak. Yang pertama universalitas, yaitu berlaku untuk semua manusia. Yang kedua tidak dapat dihilangkan. HAM tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun. Yang ketiga saling terikat. Ada satu HAM terikat dengan HAM yang lainnya. Yang keempat kesamaan dan non-diskriminasi, yaitu semua orang punya hak
melindungi mencegah pihak lain atau melanggar hak orang lain. Yang ketiga, memenuhi berusaha memberikan yang benar, berusaha mewujudkan pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan kesehatan dan lain-lain. Baik itu saja sebagai akan Selanjutnya, kami persilakan presentator keempat. Padanya dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia, baik melalui pembuatan peraturan, melalui pembentukan lembaga perlindungan hak asasi manusia, maupun melalui serta dalam penegakan hukum yang adil. Kemudian perlindungan hak asasi manusia ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Secara singkatnya, peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia ini yaitu yang pertama menghormati hak asasi manusia, yang kedua melindungi hak asasi manusia, yang ketiga menegakkan hak asasi manusia, dan yang keempat memenuhi hak asasi manusia. Baik, tentu saja saya kembali ke moderator. Selanjutnya presentator kelima, kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan penegakan HAM. Implementasi dan penegakan HAM dilakukan dengan penegakan atau hukum secara adil tanpa diskriminasi. Penegakan HAM membutuhkan kerjasama pemerintah dan penegakan hukum dan masyarakat agar setiap warga negara dapat terlindungi dengan baik. Adapun tiga kewajiban negara. Yang pertama itu menghormati atau tidak melanggar hak asasi manusia. Yang kedua melindungi atau cegah pihak lain melanggar. Dan yang ketiga itu memenuhi atau aktivitas mewujudkan hak asasi manusia. Ada pula contoh tentang implementasi. Yang pertama itu pendidikan dasar gratis dan wajib. Yang kedua layanan kesehatan umum. Dan yang ketiga akses bantuan hukum bagi warga miskin. Yang keempat aturan perlindungan anak dan wanita. Dan juga ada contoh tentang penegakan. Yang pertama Komnas HAM melindungi. Yang pertama Komnas HAM melindungi menyelidiki pelanggaran. Yang kedua pengadilan HAM, aparat yang kedua pengadilan HAM mengadili kasus besar. Dan yang ketiga saksi bagi aparat yang melanggar. Yang keempat itu ganti rugi bagi korban pelanggaran. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Selanjutnya presentator terakhir, kepadanya dipersilakan. Baik, saya Menteri ke-6. Pelanggaran HAM sering terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan HAM di Indonesia.
Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anak Tuhan yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anak Tuhan yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, artinya hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anak Tuhan yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin maupun status sosial. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, HAM menjadi pedoman agar manusia dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Namun, pada kenyataannya, sering terjadi tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran ini dapat terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Bahkan dalam lingkup negara. Pelanggaran HAM juga dapat terjadi karena kelalaian, bukan hanya karena kesengajaan. Artinya, seseorang bisa saja melanggar HAM karena kurangnya pemahaman atau kesadaran terhadap orang lain. Selain itu, pelanggaran HAM juga berkaitan erat dengan lemahnya penegakan hukum, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur HAM. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan yang sangat merugikan karena dapat menghilangkan kebebasan, martabat, bahkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, pentingnya dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan yang sangat merugikan karena dapat menghilangkan kebebasan, martabat, bahkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, penting setiap individu untuk memahami dan menghormati HAM. Baik itu saja, nantinya kembali ke